Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 73. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Langit malam dengan tenang tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Cekungan kecil di pegunungan yang tersembunyi oleh hutan, memancarkan sedikit aktivitas saat bulan sabit perlahan naik ke langit. Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung dengan lancar. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama operasi, kami memerlukan Anda semua untuk membantu kami. Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Iya, Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius saat dia berkata, hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik kepada Medusa, ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti menjadi satu set pakaian hitam, mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan yang ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap doki, karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak bisa dibandingkan dengan sayap doki, kecepatannya lebih tinggi karena tidak begitu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh, dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum mengangguk sedikit. Keduanya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan nafas. Lebih dari setengah ahli Do Wang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang menuju ke kota dengan cara yang seperti kilat, saat ruang kosong tercipta ketika dua ahli Do Wang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di Black Mountain Fortress setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang terbang secara acak di atas langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Secara alami tidak banyak kesulitan baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun saya bukan Do Zong, tidak banyak Do Huang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa, saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Ya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Iya. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit berkedip ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur, yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan mengiring Medusa pergi saat tubuhnya diam-diam menghilang dalam kegelapan. Dia juga mendesah lembut. Setelah mendapatkan posisinya, dia terbang ke arah berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap sebuah bangunan luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka mata ungu keabu-abuannya. Tatapannya menyapu ke arah tempat Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, saya telah melakukan semua yang dapat saya lakukan. Terserah Anda semua untuk membuatnya berhasil. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih cukup terang meski sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Do Wangs berulang kali terbang di atas kepala di udara. Seorang ahli dengan penglihatan luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di kamp. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar kamp. Busur panah yang membunyikan alarm di tangan mereka, siap untuk menembak kapan saja. Melihat pertahanan yang ketat dari tempat ini, terlihat jelas bahwa mereka sedang waspada. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas di kegelapan di dalam kamp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh, meleleh dengan tenang dan membentuk lubang berukuran sedang.
Kegelapan langsung bergoyang dan sesosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tempat ini tidak memiliki elit Dozong yang asli. Oleh karena itu, tindakan pengamanan ini sebenarnya tidak banyak mempengaruhi Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Do Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara, tidak menemukan sosok hitam yang dengan cepat mendekati tengah kam yang terang benderang. Selama Xiao Yan dengan cepat memasuki kam lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas, di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melihat melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang wanita mengerang, yang dikirim dari dalam serta tawa cabul yang familiar. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Angsa Emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari 7 energi berwarna yang luar biasa kaya, perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi latihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun, sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya dibutuhkan satu gerakan membunuh sejati. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Oleh karena itu, dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa, berdiri di tengah-tengah bumi perkemahan lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara beberapa saat kemudian. Itu segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya. 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Saat ini, ketiganya telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi berwarna merah darah. Energi ini bertahan selama mereka bertiga, sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, tetua lembah Mulan ini adalah tetua berkepala harimau, yang telah dilukai Xiao Yan dengan serius hari itu. Melihat tindakan ketiga orang ini, sepertinya mereka mulai pulih. Tribis Savage skill ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran ini adalah metode Qi yang paling mendalam di lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan opini yang lebih besar tentang Tribis Savage skill. Jika aliansi Yan memiliki ahli yang mempraktikkan metode Qi ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat Doqi di dalam tubuhnya beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum perlahan berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana itu? 2 orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh Elder berkepala harimau. Saya telah pulih sedikit, namun, luka saya cukup serius. Sepertinya aku hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari lembah Mulan jika aku ingin sembuh total. Wajah tetua berkepala harimau itu muram saat dia menjawab. Tidak disangka bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu, kita benar-benar meremehkannya. Seorang tetua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kita hanya dirugikan dengan tertangkap basah kali ini. Selain itu, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kekejaman melintas di mata tetua berkepala harimau saat dia berkata, setelah ahli elit dari lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas, dan kita akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai, bahkan jika Poison Sek berhenti berpartisipasi. 2 sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala dengan wajah suram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka terhadap Kekaisaran Magia, bagaimana mungkin lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi. Suara tiba-tiba dari peluit tajam muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara menusuk telinga bergema di seluruh kam.
Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua tubuh mereka bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda miring ke samping dan pecah saat mereka pindah. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. Xiaoyan, kamu benar-benar datang. Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka langsung berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Doki yang kuat tiba-tiba melonjak. Keduanya bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka membentur sosok cahaya itu. Sosok cahaya itu berguncang dengan kuat setelah menerima pukulan yang begitu berat. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik tiga sesepuh Mulan. Sebuah bayangan. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiaoyan, kilat melintas di hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas, dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping tetua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegangi leher sesepuh. Pemuda berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi memberikan sedikit senyum pada kedua orang itu, ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Xiaoyan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiaoyan yang melilit tenggorokan elder berkepala harimau. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh sesepuh di tempat. Mereka hanya bisa berteriak dengan keras karena takut menyakiti rekan mereka. Tidak ada, saya hanya menyingkirkan masalah dari akarnya. Xiaoyan tersenyum tipis. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga sesepuh Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak berharap Xiaoyan benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke lapangan tiga aliansi tentara untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap mereka. Jika Anda membunuhnya, Anda akan sepenuhnya menjadi musuh lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan besar situasinya akan berubah, menjadi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Penatua Mulan di sisi kiri mengamati Xiaoyan dengan mata gelap dan serius, sementara dia berbicara dengan cara yang ganas. Aliansi yang saya hampir disingkirkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Senyuman samar Xiaoyan tetap ada di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini. Wajah tetua berkepala harimau itu segera memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua Mulan Elders mengejang. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan amarah di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, Xiaoyan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jiama dan Aliansi Yan. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Xiaoyan terus tersenyum saat menjawab. Mata kedua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Mulut mereka, bagaimanapun, menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. Jika Anda tidak puas, kita bisa menggunakan keterampilan tiga binatang buas lembah Mulan untuk menukar nyawanya. Bagaimana itu? Metode Ki kami ini adalah metode Ki tingkat menengah kelas D. Anda secara pribadi mengalami seperti apa kekuatannya? Skill Tribis Savage. Mata Xiaoyan bergerak sedikit saat mendengar kata-kata ini. Mata kedua sesepuh Mulan bersinar dengan kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiaoyan tertawa. Saya memang sangat tertarik dengan metode Ki ini. Namun, dia harus mati. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menembus ke depan, dan menembus tenggorokan elder berkepala harimau di bawah penutup pancaran api. Grok, grok, tiang darah tiba-tiba menyembur keluar, dan akhirnya meninggalkan noda darah merah cerah di tenda seputih salju. Kedua sesepuh Mulan menatap kosong ke arah tetua berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan jatuh dengan cara yang lembek. Mata kedua sesepuh Mulan segera terbelah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan Tribis Savage Skill. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh elder berkepala harimau, menerobos tangan Xiaoyan yang dijepit pasti akan sangat mudah. Namun mereka hanya kekurangan sedikit.
Bajingan Xiao Yan. Aku yang dulu akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini. Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar, saat doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh doki menghancurkan tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari lembah Mulan yang sedang berpatroli di langit. Ekspresi Xiao Yan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami memahami apa yang dilakukan kedua orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menunda dia, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang anak kecil yang tidak berpengalaman, yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Salah satu jari tetua lembah Mulan menunjuk ke arah Xiao Yan, sementara raungannya yang marah bergema di seluruh kamp. Kematian tetua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan Tribis Savage Skill dan kehilangan Tribis Savage Skill, lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kekaisaran mereka, yang memandang mereka dengan sakit maksud. Ini pasti berakibat fatal bagi lembah Mulan mereka. Karena alasan inilah kedua Mulan Elders sangat marah saat ini. Banyak sosok manusia menembak ke perkemahan setelah tetua lembah Mulan meraung marah. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata padat dan dingin dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap Xiao Yan dengan saksama. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin, yang tampaknya bermaksud merobek mayat Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiao Yan juga sedikit berubah saat melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Do Huang yang hadir. Menambahkan 2 sesepuh Mulan, ada total 5 elit Do Huang. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiao Yan akan terpaksa mencari perlindungan sementara. Tentu saja, Xiao Yan tidak ingin melarikan diri tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa diambil saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menerobos jika dia ingin melarikan diri. Xiao Yan tiba-tiba berjongkok saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari elder berkepala harimau di depan tatapan kaget orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia sekarang. Terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi elder lembah eksternal. Kedua sesepuh Mulan tertegun sejenak karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan nada mengoceh. Hadiah yang dijanjikan oleh dua sesepuh Mulan, tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit itu segera memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya, saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Do Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menyerang dengan keras ke arah kepala seorang ahli Do Huang di sampingnya. Api segera melonjak dan pukulannya mengenai yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang langsung pecah. Setelah membunuh seorang ahli Do Huang dengan satu pukulan, wajah Xiao Yan berlumuran darah. Matanya yang hitam pekat secara bertahap menampakkan tatapan haus darah, ganas saat dia sekali lagi menyerbu ke depan dengan kasar dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Bang, bang, bang. Tinju yang ditutupi oleh Glazed Lotus Heart Flame bertabrakan dengan keras dengan seorang ahli Do Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiao Yan bergetar sementara ahli Do Huang itu, yang kekuatannya berada di sekitar 1 bintang, sepertinya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia meludahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan dengan begitu menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiao Yan ini mungkin mengguncang dan melukai Do Huang itu, yang terakhir berhasil menghentikan kecepatannya untuk sesaat. Pada saat inilah 2 sesepuh Mulan, yang telah menatap Xiao Yan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu di depan sementara yang lain di belakang. Mulut mereka mengeluarkan raungan marah yang gila, saat cahaya berdarah berkumpul di tangan mereka.
Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas. Tinju membelah tanah beruang yang sengit. Kekuatan singa inci. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakangnya. Mereka pada dasarnya telah mengunci semua rute retretnya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak, dan lingkaran-lingkaran api hijau tua menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Ledekan cincin api. Raungan rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat, bertabrakan dengan serangan sengit dari dua sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi jernih bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan kekerasan menyebar dengan cepat. Cincin api berangsur-angsur menghilang tetapi Xiaoyan masih merasakan dua kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam, yang ditujukan ke dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiaoyan terluka, kedua sesepuh Mulan juga diledakkan oleh Glazed Lotus Heart Flame, sampai darah segar menetes dari tinju mereka. Jelas, kedua belah pihak mengalami luka-luka selama tabrakan langsung ini. Xiaoyan belum punya waktu untuk mengatur napas, setelah memaksa kedua sesepuh Mulan untuk sementara waktu ketika lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiaoyan saat mereka membungkusnya. Jelas, setelah menderita serangan jarak dekat yang tajam dari Xiaoyan, para ahli dari lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan doki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiaoyan. Xiaoyan bisa mengabaikan serangan doki ini jika hanya ada satu dari mereka. Namun, dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang dengan tertib, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya sesuka mereka. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk membentuk baju besi api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar doki mungkin telah disebarkan oleh Xiaoyan, tetapi masih ada lebih dari 10 yang menabrak baju besi api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan hebat menyebabkan getaran hebat muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Sialan, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar doki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiaoyan, tetapi itu menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang berkurang ini, dua sesepuh Mulan dan beberapa elit Do Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap Xiaoyan. Keterampilan Do yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiaoyan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Do yang kuat yang dikumpulkan di sekitarnya. Tepat ketika dia akan pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan bajingan ini sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, itu mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik yang anggun berputar, sebelum muncul di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar doki yang mengalir dari semua tempat menghilang. Sosok hitam itu menoleh, menampakkan wajah yang tenang dan menawan. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh Xiaoyan yang tertutup darah, dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang panjang dan menyihir mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Aku akan membiarkan dua orang tua ini membayar harganya. Xiaoyan mempelajari Medusa yang muncul di depannya, dan menghela napas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia menyerang dengan paksa dengan semua kekuatannya, dia secara alami akan bisa pergi. Namun, itu adalah prasyarat bahwa dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dan membunuh banyak orang. Begitu dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, Xiaoyan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apakah kamu sudah selesai di pihakmu? Mata Xiaoyan menyapu ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Iya. Medusa mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan untuk berurusan dengan Yan Luotian. Itu sebenarnya sangat halus sehingga melebihi harapannya. Namun, kekuatan Dozongnya layak untuk membiarkan orang itu mati, ketika dia sedang bersenang-senang. Kamu harus pergi dulu. Aku akan mengurus semuanya di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan ahli dari Sekte Angsa Emas akan menagih. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu, saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak diragukan lagi menyebabkan wajah para ahli lembah Mulan menjadi jauh lebih jelek. Setelah hampir setahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas betapa kuatnya yang pertama. Di masa lalu,
ketiga sesepuh Mulan bisa bertarung dengannya sedikit dengan bantuan Tribis Savage Skill. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak diragukan lagi tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Do Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Mata cantik Medusa dengan acuh tak acuh menyapu kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang ular 7 warna menyala dan muncul. Cahaya yang kuat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak, itu bergegas menuju kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Hentikan dia, cepat. Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Medusa saat mereka berteriak tergesa-gesa. Mereka dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan Medusa. Setelah kehilangan Tribis Savage Skill, mereka hanyalah puncak Do Huang biasa. Para ahli di sekitar lembah Mulan ragu sejenak setelah mendengar teriakan dua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Doki di dalam tubuh mereka dilepaskan hingga batasnya, karena banyak suara tajam yang merobek udara muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti tak terhitung dari 7 ular besar berwarna saat mereka bergegas keluar, dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di seluruh kamp. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa, tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan seorang Do Zong memang luar biasa. Xiaoyan tidak diragukan lagi tampak sengsara jika dibandingkan dengannya. Secara nama, dia mungkin bisa bertarung dengan elit Do Zong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini dengan syarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Apalagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah, bahkan jika dia beruntung bisa menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis keterampilan Do yang dimiliki Xiaoyan, kekuatan sebenarnya hanyalah satu bintang Do Huang. Masih ada celah yang sangat besar dengan seorang elit Do Zong yang asli. Kekuatan gabungan semua ahli dari lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Oleh karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping dua sesepuh Mulan, yang dengan cepat menarik diri. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi padat dan dingin. Wajah dua tetua Mulan berubah, ketika mereka melihat Medusa menerobos melalui penghalang begitu banyak ahli dengan cara yang begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih, dan energi berwarna darah yang kaya berkumpul di tangan mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dihancurkan dengan keras ke arah Medusa. Medusa menggerakkan tangannya yang halus saat tatapannya dengan acuh tak acuh, mengamati dua orang yang sedang berjuang di ambang kematian. Itu dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, 7 energi berwarna mengalir ke segala arah. Grok, grok, grok. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya menerima pukulan berat, saat tubuh mereka diseret ke tanah saat mereka menembak kembali. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa Tribis Savage Skill, kamu bukanlah orang yang bahkan bisa bertahan dalam pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin, ketika dia melihat dua sikap menyedihkan kedua tetua Mulan hanya setelah satu serangan. Wajah kedua sesepuh Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa persetujuan sebelumnya. Cahaya emas 7 warna langsung tiba tepat saat kedua sosok itu hendak bergerak. Itu membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata tetua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Guncangan di hatinya menjadi lebih padat. Ia tidak menyangka mereka akan terbunuh semudah ayam di tangan Medusa, meski mereka memiliki kekuatan. Kekuatan seorang Do Zong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari tetua Mulan itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan keterkejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan susah payah hanya untuk melihat ujung pedang tajam yang terungkap, membawa jejak darah berwarna merah cerah. Kekuatan kehidupan di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh sesepuh Mulan jatuh di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya.
7 pedang ular berwarna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapunya. Mengikuti gerakan tatapannya, para ahli di sekitarnya dari lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Di dalam hati mereka, Medusa seperti dewa ganas, yang baru saja membunuh 2 ahli di puncak kelas Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Keterampilan ini benar-benar ganas. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan Mulan Elder di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepaskan cincin penyimpanan dari tetua lainnya. Baru setelah melakukan ini, dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari Kam. Tidak ada seorang ahli pun dari lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas di tangan seorang elit Dozong. Lembah Mulan pasti mengalami kerugian besar malam ini. Melalui tangan Xiaoyan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh Kam. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari Kam. Dia melihat Xiaoyan masih di udara di luar Kam. Yang terakhir jelas menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Mata Medusa mengarah ke sisi barat saat dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia segera mengulurkan tangan halusnya dan meraih pergelangan tangan Xiaoyan di depan mata tertegun Xiaoyan. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cara seperti kilat. Dengan aura menakutkan Medusa yang menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan, meski ada guncangan dan amarah yang hebat di hati mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura megah tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat Poison Sek berada setelah Xiaoyan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa ia tidak bisa mengejar mereka, ia hanya bisa dengan enggan menarik diri. 2 sosok manusia perlahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela napas lega saat melihat tidak ada pengejar. Xiaoyan menghembuskan napas lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar merangsang kematian 2 elit Dozong cukup untuk menyebabkan Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan menjadi gila. Di masa depan, mereka sepertinya tidak lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang Kekaisaran Jiama. "Apa kamu baik-baik saja?" Xiaoyan menoleh dan menatap Medusa, yang tangannya yang halus dengan lembut mendorong sehelai rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dan nadanya yang khawatir tidak bisa disembunyikan. "Selama dokter peri kecil itu tidak ikut campur, tak seorang pun di kota ini yang bisa menghentikanku." Medusa menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik menghilang dengan tenang. Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan menyebar dari hutan pegunungan di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sekilas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah berbaring dalam penyergapan di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka, dan melihat bahwa Xiaoyan dan Medusa baik-baik saja. Yang pertama tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja bersiap untuk menerima kalian berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah benar-benar dihilangkan." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bersorak. Xiaoyan juga tertawa saat melihat semua orang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah dia masukkan ke dalam saku dadanya dan meletakkannya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian, dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah, yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang bersinar dengan cara yang mencolok. Apakah ini skill Tribis Savage? Xiaoyan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Sebenarnya karena hal ini, dia mendambakan Tribis Savage skill yang dipraktikkan 3 Mulan Elder. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini.
Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih itu. Tatapannya menyapu hanya untuk berakhir sedikit mengerutkan kening sesaat kemudian. Apa itu? Medusa di samping tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya, untuk menanyakan kapan dia melihat Xiao Yan terlihat seperti ini. Meskipun ini memang Tribis Savage Skill, itu hanya salah satu bagian. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, Tribis Savage Skill dibagi menjadi 3 bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun saya telah mendapatkannya, itu tidak banyak gunanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan dari 2 tetua Mulan lainnya. Anda dapat menelusuri dan melihat apakah 2 bagian yang tersisa ada di dalamnya. Kamu menghabisi 2 orang tua lainnya. Xiao Yan bertanya dengan heran, saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Iya. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah 2 yang terbunuh, bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang tetapi hanya 2 ayam yang tidak penting. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya. Memang masih ada celah antara dia dan dia mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Oleh karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiao Yan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus, dan dengan cepat menyapu ke dalamnya. Sukacita liar tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah kekuatan spiritual menyapu itu. Tangannya bergerak, dan 2 gulungan tulang putih muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Skill Tribis Savage. Ini sebenarnya adalah skill Tribis Savage. Xiao Yan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat, dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis, saat melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Itu harus dianggap sebagai keterampilan rahasia di Sekte Angsa Emas yang tidak diajarkan. Ini akan memberi Anda manfaat besar jika Anda berhasil mempraktikkannya. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. 9 sayap terbang burung langit. Teknik Do terbang. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Do Huang. Teknik Do terbang biasa akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan kecepatan sayap dokinya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, doki terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Do terbang biasa. Apakah Anda ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia mempraktikkan hal ini. Sekte Angsa Emas berspesialisasi dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini karena Skybird Nine Flying Wings ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya, dan mulai menjelaskan dengan lembut, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik Do terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik Do terbang. Metode pembuatan teknik Do terbang. Kejutan melintas di matanya saat mendengar ini. Teknik Do terbang cukup langka di benua Doki dan sebagian besar metode pembuatannya telah hilang. Tak disangka Sekte Angsa Emas akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu, dalam hal kualitas, Skybird Nine Flying Wings ini jelas jauh lebih tinggi daripada Purple Cloud Wings miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Hal ini sepertinya juga akan menguntungkanmu, kan? Xiao Yan memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Dozong seperti Yan Luotian mampu mempraktikkannya, kemungkinan Skybird Nine Flying Wings ini cukup berguna bagi seorang elit Dozong. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika Skybird 9 sayap terbang ini dibuat dengan bahan-bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat memang akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan terlalu bermanfaat bagi saya jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiao Yan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya,
kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah saya mengumpulkan beberapa bahan, saya akan membantu Anda membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi Anda. Medusa tersenyum samar dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Gunung Hitam. Saya pikir kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan menjadi cemas karena semua penantian. Xiaoyan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong secara alami tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku manusia ular merasa agak tidak stabil di hati mereka, karena cara Medusa memperlakukan Xiaoyan, mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidakpuasan di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari Gurun Tager, kita akan melihat apakah Anda masih berani mengikuti sisi yang mulia. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Kembalinya kelompok Xiaoyan yang sukses secara alami menyebabkan Xiao Ding menghela nafas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan kedua orang ini yang benar-benar membuat mereka pusing, aliansi Yan akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang tertanam dalam terhadap aliansi Yan, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan kampanye sebesar itu, seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, atau dikenal sebagai kekuatan pencegah seorang elit Dozong. Di sisi lain, aliansi Yan tidak hanya memiliki Xiaoyan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan Dozong, tetapi juga Medusa, seorang elit Dozong yang asli. Mereka sudah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi mendapatkan beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui dua sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, paling tidak, jauh lebih kuat daripada Sekte Awan Berkabut saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan Sekte Awan Berkabut di masa lalu yang takut untuk menyinggung keadaan yang menyedihkan, sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar aliansi Yan. Dengan arus waktu, Xiaoyan yakin bahwa dia akan mampu mengubah aliansi Yan menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, sepertinya mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk besar seperti Hall of Souls. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol. Menurut laporan mata-mata aliansi Yan, ahli elit dari dua sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka sudah lama dihilangkan oleh orang lain, mereka semua menjadi tercengang. Sepertinya mereka disambar petir. Seperti yang diharapkan Xiaoyan dan yang lainnya, para ahli elit yang bergegas ini tidak berani melakukan apapun, meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Semuanya tiba-tiba saja menemui jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya pecah, ketika Sekte Racun tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Sekte Racun ini. Namun, setelah kehilangan 2 Dozong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan keseluruhan mereka sudah tidak ada bandingannya dengan Poison Sect. Oleh karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan di perut mereka, mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing, sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan intens apapun yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya ketiga sekte tersebut, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jia Ma telah benar-benar lenyap. Sementara banyak orang di kekaisaran Ma Jia merayakannya, aliansi Yan yang baru didirikan dengan kuat tertanam di hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansi Yan menggantikan posisi Mystic Cloud Sekte di hati warga ini. Perbatasan kekaisaran Jia Ma secara bertahap menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau balau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku manusia ular, dan membagi wilayah besar yang gelap dan sejuk di dekat pegunungan Magical Beast untuk diberikan kepada suku ular. Setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular yang ditahan untuk melawan orang-orang dari kekaisaran Jia Ma menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku manusia ular mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam kekaisaran Jia Ma. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran Jia Ma akan melonjak sebagai akibat dari penggabungan mereka.
Menambahkan hubungan saat ini antara Xiao Yan dan Medusa, aliansi Yan mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 73. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.